Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Julianti dengan NPM 2541179. Saya dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang munakahat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lihat penjelasan materinya berikut ini. Arti dan hukum menikah, di mana nikah menurut syahrak yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْكِحُوا مَا تَحَبَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَى تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Quran Surat An-Nisa ayat 3, di mana artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah, di mana hukum asal menikah yaitu mubah atau boleh, yang dimana hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah atau dianjurkan, yaitu orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, hukum menikah, yaitu wajib atau diharuskan, di mana orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Selanjutnya, yang ketiga, makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, yaitu orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Selanjutnya, yang keempat, haram atau dilarang, yaitu bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Tujuan pernikahan, yang pertama untuk memenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dari menikah yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan yang kelima, yaitu harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Rukun nikah, yaitu sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah yang meliputi: pertama, adanya calon suami, kedua, ada calon istri, selanjutnya yang ketiga, ada wali nikah, keempat, ada 2 orang saksi, dan rukun nikah yang kelima yaitu ijab dan qabul. Siapa sih wali nikah itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, seperti pertama ayah kandung mempelai wanita, kedua kakek dari mempelai perempuan, ketiga saudara laki-laki yang seibu sebapak, keempat saudara laki-laki yang sebapak saja, kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan sebapak, keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, ketujuh saudara bapak yang laki-laki atau paman, ke-8 anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim ini berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika menjadi wali atau saksi, syarat syah wali atau saksi nikah yaitu yang pertama Islam, selanjutnya yang kedua laki-laki, ketiga balik atau sudah berumur minimal 15 tahun, keempat berakal sehat, kelima merdeka, yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah, di mana pengertian ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan, sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Adapun syarat dari ijab qabul pernikahan yaitu pertama, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis,
Kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Dan yang ketiga, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Pertama, yang haram dinikahi karena keturunan, meliputi ibu dan seterusnya ke atas. Kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara perempuan atau sekandung, sebapak atau seibu. Keempat, saudara perempuan dari ibu. Kelima, saudara perempuan dari bapak. Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Dan ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, yang haram dinikahi karena sesusuan, terdiri dari ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Pertama, anak tiri. Kedua, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum. Ketiga, mertua. Dan keempat, yaitu ibu tiri. Selanjutnya, wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang keempat, yaitu yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami yang pertama yaitu mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Yang ketiga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang kepada istri dan anak. Yang keempat, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Dan yang kelima yaitu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Sedangkan kewajiban istri yang pertama yaitu taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Kedua, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yang keempat, yaitu jika istri akan puasa sunnah, maka harus ada izin dari suami. Kelima, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami. Yang kelima, menjaga rahasia suami dan harta suami. Dan yang ketujuh yaitu mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah, di mana menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmahnya. Di antaranya yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ketiga, memperluas tali silaturahmi. Keempat, saling menyempurnakan. Dan yang kelima yaitu melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak, di mana perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga, di mana talak ialah perceraian atas kehendak suami. Adapun hukum talak yaitu makruh atau sesuatu yang dibenci. Adapun macam-macam talak. Yang pertama, talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak roji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali, masa iddah belum habis. Yang kedua, talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak ketiga sering disebut dengan talak bain kubra. Lafaz atau ucapan talak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama talak syahri, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Yang kedua talak kianah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Selanjutnya, hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu ilah, yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali, baik pada istrinya
hakim berhak menyuruh suami memilih dua hal, yaitu yang pertama membayar denda, lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Selanjutnya, hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu lian, yaitu suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum hak menuduh. Yang kedua, istri wajib dihukum hak zina. Ketiga, suami istri bercerai selamanya. Keempat, jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. Hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan selanjutnya yaitu zihar, di mana suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Adapun akibat zihar, yang pertama, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu memerdekakan budak, kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga yaitu bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Selanjutnya, hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu khulu, yaitu perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak kepada istri. Khulu berarti cerai gugat. Adapun akibat khulu, yang pertama, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tetapi sudah dicampuri. Yang kedua, yaitu suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Hal selanjutnya yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu fasakh, di mana rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Adapun sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain, yang pertama yaitu suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua yaitu suami gila. Ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Dan yang keempat, suami pergi atau hilang. Dan yang terakhir yaitu hadana, di mana merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak-anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Adapun tujuan dari masa iddah yaitu yang pertama, memberi kesempatan berpikir pada kedua untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan keringnya darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa iddah. Yang pertama, bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Kedua, bagi istri yang ditinggalkan mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Keempat, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Dan yang kelima, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Hak istri pada masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak raji'ah, mereka berhak mendapatkan tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Yang kedua, bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapatkan tinggal. Dan yang ketiga, yaitu bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Rujuk, di mana rujuk adalah kembalinya suami
kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Adapun hukum rujuk yaitu mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan, di mana yang pertama yaitu wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Kedua, sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi lebih baik. Ketiga, makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi lebih buruk. Dan yang keempat, yaitu haram, jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk yang pertama, istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, dapat dirujuk istri yang ditalak raji'ah. Yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Yang kelima, lafaz rujuk harus dengan lafaz yang jelas atau sindiran. Dan yang keenam, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk.